Bayangkan sebuah malam yang sunyi, tanggal 26 April 1986. Jam menunjukkan pukul 1.23 dini hari. Di sebuah kota kecil bernama Pripyat, ribuan orang tertidur pulas. Anak-anak sekolah, para pekerja, keluarga muda. Mereka tidak tahu bahwa hanya beberapa kilometer dari rumah mereka, sebuah reaktor nuklir sedang menuju kehancuran. Dalam hitungan detik, ledakan dahsyat mengguncang langit malam. Api biru menyala, potongan grafit radioaktif berterbangan ke udara, dan tanpa disadari siapapun saat itu, dunia baru saja menyaksikan kecelakaan nuklir paling mengerikan dalam sejarah manusia. Inilah kisah tentang ketakutan, kesalahan manusia, keberanian luar biasa, dan dampak yang masih terasa hingga hari ini. Ini adalah kisah Chernobyl. Untuk memahami tragedi ini, kita harus kembali ke masa Perang Dingin. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, Uni Soviet berlomba dengan Amerika Serikat dalam segala hal, militer, teknologi, luar angkasa, hingga energi nuklir. Energi nuklir dipandang sebagai simbol kemajuan dan kekuatan negara. Salah satu proyek kebanggaan Soviet adalah Chernobyl Nuclear Power Plant, yang terletak dekat perbatasan Belarus, sekitar 130 km dari Kiev. Pembangunan dimulai pada tahun 1970. Di dekatnya dibangun kota modern bernama Pripyat, kota yang dirancang khusus untuk para pekerja pembangkit listrik. Kota ini memiliki apartemen modern, sekolah, taman hiburan, rumah sakit, bioskop, bahkan kolam renang. Pripyat adalah simbol masa depan cerah ala Soviet. Pada tahun 1986, kompleks Chernobyl memiliki 4 reaktor aktif, dengan 2 lainnya dalam tahap pembangunan. Namun di balik kebanggaan itu, terdapat masalah mendasar. Reaktor yang digunakan di Chernobyl adalah tipe RBMK, singkatan dari Reaktor Bolshoi Moshnosty Kanalny. Desain ini unik. Ia menggunakan grafit sebagai moderator dan air sebagai pendingin. Secara teori, desain ini efisien dan murah. Namun, ada cacat fatal, koefisien void positif. Artinya, ketika air pendingin berubah menjadi uap, reaksi nuklir justru meningkat, bukan menurun. Dalam kondisi tertentu, reaktor bisa menjadi tidak stabil secara ekstrim. Selain itu, batang kendali yang berfungsi menghentikan reaksi memiliki ujung grafit. Ironisnya, saat pertama kali dimasukkan, batang ini justru meningkatkan reaksi selama beberapa detik pertama. Cacat ini sudah diketahui sebagian ilmuwan Soviet, tetapi informasi tersebut tidak disebarluaskan. Budaya birokrasi tertutup membuat keselamatan seringkali dikalahkan oleh target produksi. Dan pada malam itu, semua kelemahan tersebut bertemu dalam satu rangkaian peristiwa mematikan. Tanggal 25 April 1986, para teknisi di reaktor nomor 4 dijadwalkan melakukan uji coba keselamatan. Tujuannya sederhana, mengetahui apakah turbin yang sedang berhenti masih bisa menghasilkan listrik sementara untuk sistem pendingin jika terjadi pemadaman listrik. Tes ini pernah gagal sebelumnya. Kali ini mereka ingin berhasil. Namun sejak awal, semuanya berjalan salah. Daya reaktor diturunkan terlalu cepat. Reaktor menjadi tidak stabil. Operator mencoba menaikkan daya kembali, tetapi sistem sudah masuk kondisi yang disebut xenon poisoning. Reaksi nuklir terhambat oleh akumulasi xenon. Untuk mempertahankan daya, operator menarik hampir semua batang kendali, tindakan yang melanggar prosedur keselamatan. Reaktor kini berada dalam kondisi sangat berbahaya. Jam 1.23.40, tombol darurat AZ5 ditekan untuk mematikan reaktor. Namun alih-alih berhenti, daya melonjak drastis. Dalam hitungan detik, terjadi 2 ledakan besar.
Atap beton seberat ribuan ton terangkat. Inti reaktor terbuka. Grafit panas menyala seperti bara api. Reaktor nomor 4 hancur. Petugas pemadam kebakaran dari Pripyat datang tanpa mengetahui bahwa mereka menghadapi radiasi ekstrim. Salah satu yang pertama tiba adalah Letnan Vladimir Pravik. Mereka naik ke atap, memadamkan api, menyentuh potongan grafit yang memancarkan radiasi mematikan. Banyak yang mengalami gejala aneh, rasa melogam di mulut, mual, muntah, dan kulit memerah seperti terbakar matahari. Dalam beberapa jam, tubuh mereka mulai rusak dari dalam. Mereka dilarikan ke rumah sakit di Moskow. Sebanyak 28 orang meninggal dalam minggu-minggu berikutnya akibat acute radiation syndrome. Mereka adalah pahlawan yang tidak pernah diberi pilihan. Anehnya, kota Pripyat tidak langsung dievakuasi. Selama hampir 36 jam, warga tetap menjalani aktivitas normal. Anak-anak bermain di luar, pasangan menikah, orang memancing di sungai. Baru pada sore 27 April 1986, pemerintah memerintahkan evakuasi. Warga diberitahu bahwa mereka hanya akan pergi selama 3 hari. Mereka meninggalkan rumah dengan pakaian seadanya. Tidak ada yang pernah kembali untuk tinggal. Roda biang lala di Taman Hiburan Pripyat yang seharusnya dibuka untuk perayaan May Day tidak pernah beroperasi. Hari ini, Pripyat menjadi kota hantu monumen sunyi dari sebuah kesalahan besar. Awalnya, pemerintah Soviet tidak mengumumkan apapun. Dunia baru mengetahui ada sesuatu yang salah ketika pembangkit listrik di Swedia mendeteksi radiasi tinggi. Tekanan internasional memaksa Mikhail Gorbachev akhirnya mengakui kecelakaan itu. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Chernobyl bukan hanya tragedi nuklir, ia adalah tragedi politik dan sistemik. Lebih dari 600.000 orang dikerahkan sebagai likuidator. Mereka adalah tentara, insinyur, penambang, hingga warga sipil. Tugas mereka adalah membersihkan puing radioaktif, memberungki desa-desa terkontaminasi, membunuh hewan ternak yang terpapar radiasi, membangun struktur beton raksasa yang disebut sarkofagus. Robot yang dikirim ke atap rusak karena radiasi terlalu tinggi. Akhirnya manusia yang harus naik. Setiap orang hanya diberi waktu sekitar 90 detik di atap untuk menyekop grafit radioaktif sebelum digantikan. Mereka tahu resikonya, tetapi tidak ada pilihan lain. Awan radioaktif menyebar ke Belarus, Ukraina, Rusia, hingga Eropa Barat. Sekitar 350.000 orang dipindahkan secara permanen. Kasus kanker tiroid anak-anak meningkat drastis, terutama akibat konsumsi susu terkontaminasi iodium radioaktif. Zona eksklusi seluas 30 km ditetapkan. Hingga hari ini, wilayah tersebut tetap tidak layak huni secara permanen. Namun ironisnya, tanpa manusia, alam mulai kembali. Serigala, rusa, bahkan kuda liar berkembang biak di zona tersebut. Chernobyl menjadi laboratorium alam yang aneh. Pada tahun 1986, struktur beton darurat dibangun untuk menutup reaktor. Namun seiring waktu, struktur itu rapuh. Pada tahun 2016, struktur baja besar baru dipasang, New Safe Confinement. Struktur ini dirancang untuk menutup reaktor selama 100 tahun ke depan. Biaya proyek ini mencapai miliaran dolar dan melibatkan kerjasama internasional. Tragedi ini kembali menjadi perhatian dunia setelah serial Chernobyl dirilis oleh HBO pada 2019. Serial tersebut menampilkan dramatisasi peristiwa dengan detail yang sangat akurat dan memperkenalkan generasi baru pada sejarah kelam ini. Namun, kenyataan seringkali lebih kompleks daripada drama. Hari ini, lebih dari 35 tahun telah berlalu. Reaktor nomor 4 masih berada di bawah baja dan beton. Pripyat tetap sunyi. Chernobyl mengajarkan dunia bahwa teknologi tanpa transparansi adalah bahaya besar. Ia mengubah standar keselamatan nuklir global. Ia mengubah politik. Ia mengubah kehidupan miliaran orang. Dan setiap kali kita membicarakan energi nuklir, nama itu selalu kembali. Chernobyl,
Sebuah peringatan, sebuah tragedi, sebuah pelajaran yang dibayar dengan harga yang tak terhitung. Dunia menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita bayangkan. Jika konten ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Karena perjalanan menuju misteri berikutnya akan segera dimulai.